Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Dengan siraman rahmat dan karunia Allah, kita dapat menyambut hari yang agung ini, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, dengan tertib, aman, khidmat dan lancar. Tumbuhnya rasa syukur dan kebahagiaan ini terpancar nyata pada wajah kita kalian, karena telah mampu memenuhi kewajiban ibadah puasa sebulan, disertai dengan ibadah-ibadah lainnya. Bulan Ramadan, kita telah menyemarakan suasana Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, bertadarus Al-Quran, berikhtikaf, dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Semuanya itu tidak lain atas dasar keimanan dan keikhlasan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak karena dipaksa dan tidak karena diperintahkan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan ikrar yang senantiasa kita ucapkan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Keriduan dan kelapangan dada dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam ini sesungguhnya merupakan indikasi bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita rasakan. Tetapi sebaliknya, jika hati masih merasa berat dalam menerima dan menerapkan ajaran Islam, maka ini menunjukkan bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala belum dapat kita terima secara sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak tadi malam hingga pagi hari ini, kaum muslimin di seluruh dunia
mulai dari ujung barat hingga ujung timur, serentak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, karena semua manusia siapapun orangnya, baik seorang presiden, seorang raja, menteri, atau pejabat tinggi, ataupun orang yang mempunyai harta yang banyak sekalipun, adalah lemah dan tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jabatan dan kedudukan terhormat yang dimilikinya serta harta yang dimilikinya takkan kuasa menolongnya manakala malaikat datang menjemputnya. Dan sejak tadi malam juga kita telah mendengar takbir berkumandang, maka kita paham betul bahwa Ramadan tempat doa yang ijabah telah berlalu. Sudahkah kita kemarin berdoa dengan sungguh-sungguh? Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang memberikan 1000 bulan atau 83 tahun dengan satu malam saja juga telah berlalu. Sudahkah kita mendapatkannya? Padahal kita sadar betul bahwa usia rata-rata kita sekitar 63 sampai 70 tahun saja. Ramadan yang mana jika seseorang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, kira-kira bisakah kita menggantikan dengan pahala yang sebanding di luar bulan Ramadan? Ramadan yang telah mempertemukan kita sesama keluarga, suami, istri, dan anak saat berbuka dan sahur juga telah berlalu. Yakinkah kita akan berkumpul kembali di tahun depan? Ramadan sebagai bulan terbaik telah pulang. Apakah kita akan bertemu kembali? Dan semoga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, marilah kita curahkan segala perhatian kita untuk ruku, sujud, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara takbir, tahmid dan tahlil yang serempak diucapkan umat Islam di seluruh penjuru dunia membahana masuk ke dalam dada dan kalbu manusia, menyentuh ruang terdalam sisi kemanusiaan kita dan menumbuhkan kesadaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang telah tamat berpuasa sebulan lamanya. Hal ini patut kita syukuri, karena tidak semua orang yang mengaku muslim mampu dan mau melaksanakan kewajiban ini. Banyak orang yang berbadan kekar dan sehat tetapi tidak mampu melaksanakannya. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang fisiknya lemah, sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi mampu dan sanggup melaksanakannya. Kemampuan ini sesungguhnya merupakan karunia dan hidayah Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang beriman. Hari ini juga merupakan hari yang diberkahi, dimuliakan, dan merupakan hari maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita masing-masing mengintrospeksi diri terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita, baik kepada sesama manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya bila kita sedikit mengenang serpihan kecil kisah tentang detik-detiknya terakhir menjelang Rasulullah SAW wafat, dengan harapan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan pedoman hidup kita masa kini dan untuk masa yang akan datang. Waktu Rasulullah sakit keras dan berada dalam keadaan kritis, Rasulullah saat itu sangat tidak berdaya, berada di pangkuan putrinya Siti Fatimah. Sesaat ketika malaikat maut menjemput,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat berwasiat dengan ucapan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau pun kemudian menghembuskan napas terakhirnya kembali ke haribaan yang menciptakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari ucapan yang singkat ini tampak seperti ada yang dicemaskan oleh baginda Rasulullah terhadap umat yang akan ditinggalkannya. Apa sebenarnya yang beliau risaukan? Apakah beliau khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya? Ataukah beliau khawatir meninggalkan harta kekayaannya? Ataukah beliau khawatir meninggalkan istri-istri yang mencintainya? Ataukah beliau khawatir meninggalkan putra-putrinya? Tidak, kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah cemas meninggalkan kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul serta sebagai kepala pemerintahan. Sebab Rasulullah bukanlah orang yang harus akan jabatan dan kedudukan. Beliau justru merisaukan umatnya yang memegang jabatan dan kedudukan tertentu. Karena kedudukan dan jabatan terkadang menjadi penyebab putusnya tali silaturahim. Karena kedudukan manusia bisa melupakan Tuhannya. Karena kedudukan manusia berani mengadakan akidahnya. Karena kedudukan barang yang nyata-nyata haram dapat menjadi haram. Bahkan karena kedudukan pula terkadang manusia sampai hati menjerumuskan saudaranya yang seiman. Apakah Rasulullah cemas karena akan meninggalkan harta kekayaannya? Tidak, kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah cemas meninggalkan harta kekayaannya. Sebab Nabi sendiri bukanlah orang yang kaya. Bahkan beliau dikenal sebagai Abu Masakin, bapaknya para fakir dan miskin. Yang dirisaukan Nabi Muhammad SAW adalah umatnya yang telah ditunggangi dan dikendalikan oleh harta kekayaan, sehingga ada manusia yang hidup matinya semata-mata untuk memburu kekayaan. Dia tidak lagi ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah risau terhadap perilaku manusia yang kekenyangan sementara tetangganya berada dalam kelaparan. Rasulullah pun risau kepada orang yang selalu bermasabodoh terhadap saudaranya yang berada dalam kesusahan. Rasulullah pun sangat khawatir dan risau meninggalkan orang yang mabuk kekenyangan, yang dengan kekayaan itu ia sanggup membeli apa saja yang diinginkannya tanpa memperhatikan batas halal dan haramnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Rasulullah bersedih karena akan meninggalkan istri-istrinya? Tidak, karena beliau sangat mengetahui dan percaya akan bakti dan kesetiaan istri-istrinya itu. Yang justru beliau risaukan adalah para istri dan para wanita di akhir zaman nanti. Sebab banyak istri yang tidak lagi merasa berdosa apabila berbuat kesalahan kepada suaminya. Ia merasa memiliki hak yang sama dengan segala hal dengan suaminya. Maka untuk keluar rumah pun ia tidak lagi merasa perlu meminta izin kepada suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepadanya. Melalui ibadah Ramadan ini, dosa kita kepada Allah akan terampuni. Tetapi kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah semata, melainkan juga berbuat dosa kepada manusia. Dan Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, marilah kita kembali ke rumah masing-masing dengan suasana gembira untuk saling memaafkan. Bersimpulah kita di hadapan kedua orang tua untuk meminta maaf dan ridhonya
Karena bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, betapa kuatnya fisik yang kita miliki, betapapun tingginya pangkat dan jabatan, serta berapa banyak gelar yang tercantum di depan dan di belakang nama, tidak akan ada artinya tanpa ridho dari kedua orang tua kita. Mengapa kita diwajibkan untuk memuliakan ayah dan ibu? Rasanya tak cukup waktu untuk menjawabnya. Namun secara ringkas dapat dijelaskan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya, tak pernah merasa jengkel dan terbebani karena ada jabang bayi di dalam perutnya. Ia bersih dari pamrih, tak berharap balasan dari sang bayi yang dikandungnya itu. Sebaliknya, ibu akan merasa bahagia jika anaknya merasakan kebahagiaan, dan ibu akan turut sedih dan susah jika anaknya mengalami kesusahan. Sang ibu tak akan makan sebelum anaknya makan, dan tak akan berpakaian bagus jika anaknya belum dibelikan pakaian bagus. Pantaslah kiranya jika air mata kebahagiaan seorang ibu akan menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan bagi anaknya. Sebaliknya, air mata kepedihan seorang ibu karena ulah sang anak akan menjadi laknat bagi kehidupan sang anak. Jika ibu menjadi tumpuhan di hidup, maka ayah pun demikian. Keringan ayah siang dan malam membasahi tubuh karena mencari bekal untuk hidup anak dan istrinya. Sang ayah akan merasa bangga jika anaknya menjadi seorang sarjana, mempunyai pendidikan yang tinggi, sementara ia sendiri paling barangkali tak pernah menikmati bangku sekolah. Sang ayah akan bangga dan sang ayah akan bahagia jika anaknya menjadi seorang yang kaya, meskipun ia sendiri hidup di terpa panas dan hujan, hidup jauh dari anak dan istrinya, bahkan dalam gubuk kemiskinan. Pengorbanan seorang ayah juga tak ada tandingannya. Baginya tak ada istilah hina dalam menekuni pekerjaan demi agar sang anak menjadi manusia yang berguna. Akan tetapi sayangnya, ada sebagian orang yang merasa rendah diri dan hina jika keadaan dan penampilan ayahnya tidak sehebat ayah temannya. Padahal sang ayah sendiri tidak lagi peduli akan keadaan dirinya. Sang ayah tak lagi memperhatikan sehat dan sakit, asalkan anak dan istrinya dapat hidup dengan layak. Jika kita hitung dengan penuh kesadaran, maka betapa ayah dan ibu mengorbankan segala untuk hidup anaknya. Pantaslah jika kemudian Rasulullah SAW menggariskan bahwa ridho dan laknat tergantung pada ridho ayah dan ibu, sebagaimana sabda Rasulullah, ridho fi ridho walidaini wa suqullahu fi suqi walidaini. Artinya keridhaan Allah tergantung pada keridhaan ibu bapa, dan kebenciannya pun ada pada kebencian keduanya. Hadis riwayat Tirmizi. Jika orang tua kita sudah meninggal, bahkan suami dan istri, jangan lupa mereka adalah pejuang rumah tangga untuk kebahagiaan dan kesuksesan terhadap keluarga. Maka oleh sebab itu, jasa dan pengorbanan janganlah dilupakan. Walaupun alam sudah berbeda, tetapi mereka tetap mengharapkan doa-doa dari suami dan istri, dan terutama dari anak-anaknya. Karena salah satu doa yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya doa anak untuk orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dengan saling memaafkan dan merayakan Idul Fitri ini, kita akan kembali ke fitrah kesucian. Dosa-dosa yang kita miliki terhadap sesama manusia terhapuskan sudah, dan tercipta kembali suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang akan menenteramkan batin, di mana anak terisak di pangkuan orang tuanya, suami istri merajut cinta kasih yang mulai pudar. Begitu pula sesama saudara, teman, kerabat, tetangga, dan relasi saling bertegur sapa, menghidupkan kembali solidaritas dan kepekaan sosial demi terciptanya ketentraman kehidupan keluarga dan masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, tidak ada di dunia ini yang pantas kita banggakan. Semuanya, kita semua kecil dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita terbatas, hidup di dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Begitu kita meninggal, tidak ada yang dapat kita bawa.
Kita hanya dibalut kain putih yang tidak berjahit, dan tidak ada yang memasukkan uang sepeser pun sebagai bekal perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak melihat sebesar apa harta duniawi kita, tetapi Allah akan melihat sebesar apa yang pernah kita berikan. Kain putih yang kita pakai, Allah juga tidak melihat berapa nilai, seberapa indah dan mahal harga pakaian duniawi kita, tetapi yang kita pakai tetap saja kain putih yang murah dan tidak berjahit. Kain putih itu tidak perlu kreativitas ketika dikenakan, dan Allah tidak menilai keren atau melihat seseorang manusia ketika mengenakannya. Pada akhirnya kaum muslimin dan muslimat, pakaian takwa bukan dari desainer yang ternama, tetapi secari kain putih polos tanpa warna, seperti harapan kita semua untuk menjadi hati yang putih, terhindar dari kehilapan dan dosa, agar kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kain kapan itu sama bagi semua manusia, sama warnanya, sama harganya, sama cara memakainya. Lalu masih adakah rasa angkuh dalam diri kita? Mengapa diri kita lebih mulia, menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain, dan lebih mulia dari orang yang selama ini kita rendahkan dan kita abaikan? Semoga Allah memberkahi, membersihkan hati kita dari penyakit hati, insya Allah menjadi hati yang bersih dari riya, iri, dengki, dan sombong kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita syukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hari ini, di mana kita telah sampai dan dapat berlebaran dengan penuh limpahan rahmat dan anugerahnya. Marilah pula kita panjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita, sembari memohon ampun dan taubat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa yang silam. Amin, Allahumma amin. Amin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, kami hambamu yang lemah dan kerap kali terpedaya kutukan setan sehingga bergelimangan dosa dan kesalahan. Pagi ini di atas tikar dan sejadah kami bersujud dan bersimpuh di bawah kebesaran-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami sang penguasa alam semesta,
Engkau yang maha suci, Engkau yang maha bijaksana. Kami datang berhadapan-Mu ya Allah dengan wajah tertunduk malu seraya mengetuk pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan taubat-Mu atas segala dosa dan kehinaan pada diri kami. Telah banyak kehilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami, maka tentulah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi karena mendapat azab-Mu. Allahumma ya Rabbi, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang telah kami perbuat, dosa yang telah tangan kami perbuat, dosa yang telah diperbuat kaki kami, dosa yang telah diperbuat mata kami, mulut kami dan telinga kami ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mengangkat tangan kami yang penuh dengan kehinaan dan penuh dosa ini. Kami ingin Engkau memandang kami penuh cinta. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahman-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dosa. Tak sanggup kami menghitung dosa yang telah kami lakukan di masa-masa lalu ya Allah. Kami yang pernah melakukan perbuatan salah, kami yang pernah melakukan perbuatan khilaf, rasanya hina diri ini mengangkat tangan ya Allah. Kami yang penuh dengan dosa, kami juga yang belum mampu melaksanakan sholat berjamaah, kami juga yang belum mampu menutup aurat, kami juga yang belum mampu mengajarkan ke keluarga kami kepada ketaatan kepada Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Rabb. Ya Rabbi, pada hari ini kami memohon ampun untuk perempuan yang telah melahirkan kami di dunia ini ya Rabb. Pada hari ini ya Allah, kami memohon ampun untuk perempuan yang telah rela tidak tidur demi menidurkan kami ya Allah. Dia rela tidak makan asalkan kami makan. Bahkan hari ini kami tidak sadar ya Allah, usia kami semakin hari semakin dewasa. Kami melihat dia semakin tua, kami melihat sosok itu semakin rapuh. Dia adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampunilah dosanya yang telah membuka aurat demi mencari makan untuk kami ya Allah. Ampunilah dosanya karena lalai beribadah kepadamu, karena air kencing kami di masa kecil yang membasahi pakaian sholatnya ya Allah. Hari ini juga kami memohon ampunanmu ya Allah untuk seorang laki-laki yang pergi pagi pulang sore, bahkan dia pergi berhari-hari bukan untuknya sendiri ya Allah. Dia pergi untuk kami anaknya dan keluarganya. Dia bekerja untuk kami ya Allah. Dia adalah ayah kandung kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ayah kami bukan tamatan sekolah agama ya Allah. Ayah kami jarang ikut wirid dan ikut pengajian ya Allah. Dia tidak terlalu paham agama ya Allah. Dia tidak terlalu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan dia tidak terlalu tahu mana yang baik dan yang buruk. Bahkan dia tidak terlalu tahu ya Allah mana yang haram dan mana yang halal. Dia bekerja demi kami hidup ya Allah. Dia bekerja demi kami dapat makan ya Allah. Dia bekerja demi menyekolahkan kami ya Allah. Dia bekerja agar kami kuliah ya Allah. Dia bekerja supaya kami selamat ya Allah. Kami melihat punggungnya yang sudah hitam, kami melihat kerut di dahinya ya Allah. Kami melihat tubuhnya yang tak lagi kekar, yang tak berdaya ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kami dengan segala kepayahan dan penderitaan. Tanpa kami sadari ya Allah, begitu banyak dosa dan kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Begitu sering kami menyakiti hati dan meneteskan air mata mereka. Kadang kami marah dan membentak mereka. Kadang kami memaksa untuk menuruti kemauan kami dan tidak menindakkan saran kebaikan dari mereka. Sungguh begitu besar dan dosa kesalahan kami kepada mereka. Karena itu ya Allah,
ampunilah mereka, kasihanilah mereka, terima segala amal bakti mereka, dan tempatkanlah mereka di sisimu sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma azza wa jalla, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami, agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat karunia-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih, jadikan kami orang-orang yang selalu dapat mensyukuri nikmat-Mu. Jadikan kami orang-orang yang selalu melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan jasmani dan rohani kami, serta murahkan rezeki kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang aman, tentram dan harmonis, jauh dari huru hara, dan kuatkan iman kami ya Allah, supaya kami dapat selalu meningkatkan ibadah kami ya Allah. Terimalah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'aziyya yadhkurukum wa yashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah.